Jaksa akan berfokus pada seorang pria bernama Cihyuk, merupakan ahli di bidang membobol brankas. Saat ini ia sedang menjalankan aksinya untuk mencuri patung antik yang memiliki nilai tinggi. Sesaat setelah patungnya didapat, Cihyuk harus menghadapi masalah karena polisi mulai berdatangan dan meski lolos dari pengejaran, patung yang dicuri oleh Cihyuk pun terbelah menjadi dua, yang itu berarti sudah tidak bernilai lagi. Meski begitu, ia tidak khawatir karena dirinya ternyata juga merupakan ahli di bidang membuat replika atau tiruan suatu benda. Cihyuk akan membuat replika dari patung itu dan menemui seorang ahli lelang untuk mengajaknya berbisnis. 돈 좀 벌 수 있겠지. 얘가 떨어지면서 머리를 다쳤나? 이걸로 민 교수를 속이겠다고? 송구하면 내가 형이라고 부를게, 형. 지혁이 형. Dengan ditemani rekannya yang ahli di bidang menyusun strategi bernama Kim, Ji-hyuk menemui si ahli lelang yang langsung menyadari jika patung yang dibawanya palsu. Meski begitu, Ji-hyuk sama sekali tidak panik karena memang tujuannya adalah ingin bekerja sama dengan memanfaatkan ketenaran si ahli lelang. Karena meskipun barang itu palsu, bisa dianggap asli jika seorang ahli yang melakukan lelangannya. 오늘부터 바로 이게 진품입니다. 아시겠어요? 넌 진짜 타고났다. 어디다 대고 노래. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan mereka dan beralih pada seorang detektif kepolisian bernama Bong. Dengan membawa seabrek pasukan, ia akan melakukan penggerebekan demi menangkap sosok bos gangster bernama Cho yang diduga sering melakukan tindak kejahatan. Di waktu yang sama, ia dihubungi oleh intel yang sudah lama ditempatkan untuk menyelidiki terkait Cho untuk memberitahu terkait penyamarannya yang sudah terbongkar. 아이씨, 빨리 새끼. Tanpa si intel sadari, saat ini ia sedang dibuntuti dan langsung ditangkap oleh anak buah Cho. Sesaat setelah dibuat babak belur, ia digantung dengan posisi terbalik dan akan diberi hukuman karena berani macam-macam dengannya. Sementara si intel mati, Ji-hyuk sendiri kini sedang melakukan eksperimen untuk membuat uang palsu. Setelah sekian lama melakukan uji coba, akhirnya ia menemukan tinta yang cocok sebagai bahannya, meski tetap luntur jika terkena alkohol. 봐봐. Selesai dengan itu, Ji-hyuk pergi ke tempat pameran untuk menemui seorang wanita bernama, kita panggil saja Yuli. Tujuan Ji-hyuk menemuinya adalah ingin berinvestasi dengan menjadikan Yuli sebagai perantara untuk memamerkan lukisan hasil karyanya. Entah lukisan seperti apa sampai Ji-hyuk ingin memamerkannya. Yuli yang awalnya ragu untuk melakukan hal itu, akhirnya setuju dengan syarat diberi komisi besar oleh atasannya. 4분기 전시회 정권 저한테 위임해 주시고 지분도 30% 인상해 주세요. 아니 그게 무슨 소리야, 오 실장. 더 바라면 그건 욕심이죠. 저만 믿으세요. Ji-hyuk yang menceritakan hal itu kepada Kim pun mendapat pertentangan karena dirasa hanya membuang-buang uang saja. Ji-hyuk pun memberitahu jika dirinya memiliki tujuan lain dalam mendekati Yuli, yaitu untuk melakukan operasi pencurian besar. Dan kini mereka harus mencari seorang hacker profesional untuk diajak bekerja sama. Dan Kim kebetulan mengenal seseorang yang dirasa cocok dalam bidang tersebut. 30개? 기술자도 한 명 필요해. 실력 괜찮은 해커다. Dia bernama Jong-bae, seorang hacker muda yang baru berumur 25 tahun. Setelah Kim menceritakan tujuannya datang, mereka langsung pergi ke sebuah bar untuk wawancara dengan Ji-hyuk. Sempat keberatan karena Ji-hyuk mengetahui tentang Jong-bae yang sebenarnya bermuka dua. Ia pada akhirnya tetap setuju untuk ikut andil dalam pencurian ini. 안전해. Terakhir, Ji-hyuk menemui kenalan mereka yang merupakan maklar atau perantara dalam perdagangan bernama Turbo. Bukan apa-apa, dia butuh tempat yang sepi penduduk untuk dijadikan markas selama menjalankan rencana ini. Namun karena gudang yang ditawarkan Turbo adalah milik pemerintah, Ji-hyuk tidak tertarik untuk membelinya dan justru menawari Turbo kerjasama dengan iming-iming diberi komisi. 재미죠. 나 들어보니. 왜? 가자. 현장 답사야지. Karena anggota gerasa cukup, Ji-hyuk tinggal menyusun rencana untuk melakukan pencurian yang dimaksud. Ya,
ternyata mengincar sebuah berlian di toko perhiasan dan memilih 2 toko yang satunya lagi untuk bahan pengalihan. Dan karena berliannya pasti tersimpan di ruangan VIP, Ji-hyuk kembali menemui Yuli yang kali ini untuk meminta bantuannya. 씨가 저한테 뭘 줄 수 있냐고요. 지금 어디 보시는 거예요? 딱 봐도 보통 애가 아닌데 뭐예요? Berkat Yuli, Ji-hyuk pun bisa masuk ke toko perhiasan dengan berpura-pura mengecek kalung milik wanita itu. Dia sengaja memilih Yuli karena sedari awal mengetahui jika kalung yang dikenakannya langka dan memiliki nilai tinggi. Yang alhasil, pemilik toko mempersilahkan mereka untuk melihat perhiasan yang ada di ruang VIP. Karena tempat dan jenis berangkas sudah diketahui, Ji-hyuk memulai rencananya dengan meminta Kim menyalakan alarm darurat toko. Dan tepat saat polisi tiba di lokasi, ia langsung menghidupkan bom asap yang tersimpan di dalam koper untuk sebagai pengalih perhatian. Sementara Jongbae mengatasi CCTV, Ji-hyuk dan Kim mulai menjalankan aksinya untuk merampok berlian di toko lain. Mereka benar-benar ahli dalam bidang ini, begitu juga Kim yang memiliki alat khusus, salah satunya memecahkan kombinasi San-i sehingga setelah berhasil masuk ke ruang VIP, Ji-hyuk mulai mengebor berangkas, sedangkan Kim mengatasi data CCTV untuk membuang barang bukti. Di mana masalah seketika muncul saat ada 2 orang polisi yang dengar suara pengeboran, sehingga mau tidak mau Kim harus keluar untuk mengalihkan perhatian mereka. 소리 아닐까요? 예. Beres dengan polisi, kini tinggal Ji-hyuk seorang diri yang harus membereskan tahap terakhir, yaitu membobol kombinasi kunci. Ya, dengan tenang dan fokus yang luar biasa mencari urutan angka yang cocok untuk membuka berangkas sampai akhirnya berita pencurian itu pun langsung viral hingga sampai ke telinga Cho, yang ternyata adalah pemilik dari toko emas itu. Sadar jika si pencuri bukan orang sembarangan, ia terpikir sebuah ide untuk memanfaatkan si pencuri untuk melakukan pencurian yang jauh lebih besar, sehingga Cho langsung menyuruh ajudannya agar mencari identitas orang-orang tersebut. 찾아내. 자식들 연상 좀 보자. 죽이다 야야. Langkah pertama yang si ajudan lakukan, ia dan bawahannya mencari maklar perdagangan karena sudah pasti salah satunya berkaitan dengan si pencuri. Sedangkan di kantor kepolisian, Gong seketika tertarik ingin menyelidiki kasus pencurian tersebut setelah mendapat kabar jika toko itu adalah milik Cho. 알아듣기 쉽게 얘기해 임마. 형님, 그 털린 보석상이 조대진이 거랍니다. Alhasil, Turbo yang kebetulan menemui kenalannya untuk dicarikan calon pembeli diketahui oleh si ajudan yang kebetulan sudah sampai di sana lebih dulu. Tanpa Turbo sadari, dia telah dibuntuti oleh salah satu bawahan si ajudan sampai ke markas. Bukan hanya mengambil gambar di UCS, si bawahan juga memotret Yuli karena diduga ada kaitannya dengan mereka. Tanpa buang waktu, Cho dan anak buahnya pun langsung pergi ke tempat itu tepat saat Ji-hyuk sedang tidak ada di sana. Dan tepat pada malam harinya, Ji-hyuk yang baru tiba di lokasi menyadari ada yang janggal, sehingga lekas mengambil satu batang besi untuk berjaga-jaga dan pada posisi ini, Ji-hyuk diminta agar bekerja pada Cho untuk melakukan pencurian besar yang karena permintaan beliau langsung ditolak mentah-mentah. Kia dan rekannya dikurungkan pada diberi makan bahkan air minum sekalipun. 이 새끼들 한에서 봐봐. 하루 종일 밥도 안 주고 이 새끼들. 나쁜 새끼들. 이거 봐라. 완벽한 불공정 계약일 거라고. Tak lama, si ajudan datang ke sana dan kembali membawa Ji-hyuk ke hadapan Cho. Saat bertanya apa yang ingin mereka curi, Cho Kun menjelaskan bahwa dia ingin mengambil uang dari bea cukai yang jumlahnya sendiri ada di kisaran angka $150 juta. Ji-hyuk akan diberi berlian yang tempo hari mereka curi dan masing-masing orang akan diberi komisi 5% dari hasil curian uang tersebut.
인천 세 번. 하겠습니다. Mendengar hal itu, Ji Hyuk tentu tertarik dan langsung menerima tawaran kerjasamanya. Hingga di keesokan hari, mereka berkumpul di salah satu ruangan untuk membahas lebih dulu terkait keamanan di lokasi target pencurian yang memiliki sistem keamanan paling ketat se-Asia Tenggara. 뭐 좋아. 5년 전 J그룹 800억 비자금 사건 알지? 비슷한 거라고 생각하면 돼. Perihal dari mana uang itu, Cho memberitahu jika uang tersebut adalah milik pemerintah yang sengaja disimpan di bea cukai sekitar 5 tahun lalu, yang karena ada desas-desus bahwa uang itu akan dipindahkan, Ji Hyuk JS mau tidak mau harus menyelesaikan tugas mereka sebelum itu terjadi. 곧 돈이 이동한다는 정보가 돌아. 그 전에 우리가 가져온다. Untuk persiapan, Jo juga memberikan contoh berangkas untuk Ki Hyuk latihan dan untuk mengatur rencana, si ajudan memberi dana lokasi lengkap yang mencakup peta kabel listrik dan lain sebagainya, termasuk kartu ID dan izin kendaraan agar mereka bisa masuk ke area tersebut. 차량 통행증. 우와. 큰 문제가 남아 있습니다. 말해봐. Satu lagi yang harus mereka persiapkan, yaitu butuh uang palsu untuk ditukar sebagai ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan. Cho menunjukkan kupuan berhadiah yang jumlah lembarannya setara dengan jumlah uang yang akan mereka curi, dan itu dirasa cukup untuk mengatasi masalah ini. 세관으로 들어가서 1원짜리를 5만 원권으로 바꾸는 거다. Tepat pada malam harinya, Cho memanggil Jong Bae ke ruangan untuk menawarkan pekerjaan lain, yaitu jadi mata-mata untuk mengawasi Ji Hyuk. Bukan apa-apa, dia khawatir Ji Hyuk punya rencana lain sehingga Cho utuh orang seperti Jong Bae untuk memberi laporan. Sebagai gantinya, Jong Bae diberi uang muka dan diangkat jadi anak buah tetapnya. 계약금이다. 이제부터 넌 내 사람이야. Singkat cerita, esok pagi puncak, tepat saat Ji Hyuk kembali menemui Yuli untuk membahas masalah investasi, ia ditemui Gong dan anggota kepolisian yang ingin membawanya ke kantor polisi. 6 jam berada di ruang interogasi, Ji Hyuk tak kunjung buka suara terkait dirinya yang dicurigai telah melakukan pencurian di toko emas, dan karena tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan Ji Hyuk sebagai pelakunya, Gong berjanji akan memenjarakannya suatu hari nanti. 너 내가 반드시 쳐넣는다. 이지요. Cho yang kebetulan akan menemui Ji Hyuk, ia secara kebetulan menyadari ada salah seorang polisi yang melakukan penyamaran. Begitu juga sebaliknya, curiga jika Ji Hyuk sedang diawasi. Cho ingin ajudannya agar membantu Ji Hyuk melarikan diri sekaligus membuang barang bukti, sehingga dengan cepat si ajudan langsung menemui Ji Hyuk tepat saat Gong dan polisi baru tiba setelah menerima laporan. 아이, 반갑다 이 쥐새끼들아. Beruntung Ji Hyuk dan si ajudan pergi dari sana tepat waktu. Gong dan tim kepolisian yang mendapati Ji Hyuk tidak ada di sana, mereka tidak langsung pergi begitu saja, melainkan lekas menggeledah seisi ruangan demi mencari barang bukti. Tak lama, salah satu anggota menemukan tembok kayu yang dirasa mencurigakan yang ternyata dan ya, tak apa maksud dari semua foto yang tertera pada dinding, salah satu anggota pun menemukan gambar peta lengkap bea cukai, termasuk tanggal akan dilakukannya operasi besar. Di waktu yang sama, Ji Hyuk dan rekannya pergi ke bea cukai dengan menyamar sebagai anggota dinas dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyiapkan GOP di salah satu titik, termasuk menyiapkan plakat lunak agar Jong Bae dapat menanamkan virus pada sistem keamanan di sana. Selesai dengan semua itu, Ji Hyuk tinggal mengasah kemampuannya dengan cara membuka berkas yang telah Cho persiapkan. Karena tak kunjung berhasil, hal itu tentu membuat Kim khawatir karena memang belum ada satu orang pun yang dapat membobol berkas ini sini. Di sinilah Ji Hyuk memberitahu Kim bahwa dia sadar jika Jo tidak akan menepati janji dan menjelaskan jika dirinya sudah menyiapkan rencana lain untuk menjebak Jo sekaligus mendapatkan uangnya.
페이퍼 1,500억 우리가 다 가지는 거야. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu telah disadap oleh Jong Bae yang langsung melaporkannya pada Cho. Mengetahui rencana yang akan Ji Hyuk lakukan, Cho tidak begitu panik dan memilih sabar terlebih dahulu sampai nanti uangnya didapat. Hingga di keesokan hari, si ajudan memberi laporan tentang Ji Hyuk yang sedang dekat dengan Yuli. Seolah mengenali gadis itu, Cho langsung meminta si ajudan agar menculik Yuli saat itu juga. Sementara Yuli terkurung di suatu tempat, Ji Hyuk CS mulai menjalankan rencana untuk melakukan pencurian di bea cukai. Cho masuk lebih awal dengan menyamar sebagai direktur bea cukai untuk melakukan pengecekan, disusul oleh Jong Bae karena harus meretas sistem keamanan termasuk meledakan bom yang telah disiapkan dan di tengah kepanikan para pengawal, pemadam kebakaran dan tim khusus dari kepolisian mulai berdatangan untuk mengamankan lokasi. Ji Hyuk CS yang menyamar sebagai anggota dari tim khusus langsung datang ke area tempat penyimpanan berangkas dan menghajar penjaga di sana. Hal itu terpaksa dilakukan karena mereka hanya memiliki waktu sekitar 40 menit saja sebelum sistem keamanan kembali pulih. Dan inilah berangkas yang menyimpan uang di dalamnya. Bermodalkan alat las yang berguna untuk membuat lubang kecil, Ji Hyuk memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya itu. Yang karena api tegangan rendah memakan banyak waktu, ia meminta Kim agar menggunakan level maksimum pada alat tersebut dan selesai membuat lubang kecil pada berangkas, Ji Hyuk tinggal fokus menempatkan posisi cakram putar agar sesuai untuk membuka berangkasnya. Gagal pada percobaan pertama, Ji Hyuk hanya mempunyai waktu kurang dari 5 menit sampai akhirnya dan ya, Ji Hyuk pun berhasil membuka berangkas itu tepat waktu. 23 menit yang tersisa, mereka harus memindahkan uangnya ke lokasi yang sudah ditentukan hingga nyaris ketahuan oleh Gong CS yang melakukan penelusuran perda tersebut. 30 detik waktu yang tersisa, Ji Hyuk dengan cepat memacu mobilnya keluar dari sana dengan kecepatan tinggi. Selesai memindahkan sebagian uangnya, masalah lain muncul saat tim khusus datang untuk memeriksa lokasi, sehingga tak ada pilihan lain. Ji Hyuk mau tidak mau harus mengalihkan perhatian mereka. Selesai dengan tim khusus, Ji Hyuk langsung membuat alat komunikasi untuk mengelabui Cho. Ia pergi ke ruangan sistem untuk membuat laporan palsu pengiriman ilegal yang akan digunakan untuk menjerumuskan sosok itu. Tanpa sadar, jika saat ini Cho sudah mengetahui rencana itu akibat ulah si Jong Bae sehingga 거기까지. kacau, sungguh kacau. Bukan hanya gagal menjebak Cho, Ji Hyuk sangat dibuat terkejut saat baru mengetahui terkait kondisi Yuli saat ini. Di sini jugalah kita akhirnya akan mengetahui alasan kenapa Ji Hyuk mendekati wanita itu. Bukan untuk sekedar dimanfaatkan. Yuli ternyata adalah anak dari teman dekatnya yang telah dihabisi oleh Hwang hanya karena beliau menolak pekerjaan Jimmy. 그거 한 번만 더 했어도 죽지 않았을 텐데 말이야. 잭 같은 도둑놈한테는 마지막이 없던 걸 아셨습니까? 언제 봐도 Tak ingin Yuli celaka, Ji Hyuk tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menerima permintaan dari Cho, yaitu jadi pusat pengalihan polisi dengan membawa bom di dalam mobil agar yang lain bisa leluasa memindahkan ruangnya ke tempat aman. Alhasil, Ji Hyuk jadi target pengejaran setelah Cho memberikan sinyal pada para polisi. Ya, tentu tidak akan menyerah begitu saja dan fokus untuk mencari jalan keluar dan
Disinilah Ji-hyuk sekarang dikerumuni oleh mobil polisi dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan menenteng koper berisi bom di dalamnya, dia keluar dari dalam mobil dan lari ke tepi pelabuhan untuk anjlok ke dalam air. Tetapi Ji-hyuk pun diduga mati akibat terkena tembakan sebelumnya. Jong-ba yang malah senang mendengar hal itu tentu membuat Kim emosi karena menyadari jika Jong-bae telah mengkhianati mereka sampai akhirnya dan ya, Kim tipu tak berdaya setelah Jong-bae menusuknya dengan sebilah pisau. Beberapa hari sejak kejadian itu, Cho bisa bernapas lega karena telah berhasil mendapatkan uang yang jadi incarannya. Namun saat memeriksa truk pengangkut uang, bukan uanglah yang dirinya dapat, melainkan kupon miliknya sendiri. Lantas, gimana keberadaan uang itu sekarang? Ya, Ji-hyuk ternyata masih hidup dan rumor tentang kematiannya telah palsu. Semua ini telah direncanakan olehnya dengan sangat matang dan menyarankan Cho agar lebih baik bersiap menghadapi polisi yang akan datang karena rupanya patung antik yang waktu itu telah didirikan barang lelang dibeli oleh Cho, yang memang itulah tujuan Ji-hyuk merelangkannya dan alasan kenapa polisi mengincar Cho untuk ditangkap. Ji-hyuk telah menyimpan alat perekam suara di dalam patung dan mendapat hasil rekaman suara terkait Cho yang menghabiskan si intel untuk menjalankan caci mata. Sementara pihak kepolisian sibuk menangani kroco, Jong-bae masuk ke salah satu ruangan untuk membawa Yuli pergi. Ia ternyata tidak memihak pada Cho karena pengkhianatan yang dilakukannya adalah masih bagian dari rencana Ji-hyuk, di mana masalah lain muncul saat si ajudan datang dan berniat membawa Yuli untuk dijadikan sandera, tetapi sambil teleponan dengan Cho, Ji-hyuk memberitahukan terkait seseorang yang telah melengkapi rencananya selama ini, yaitu adalah Turbo dan anak buahnya. Mereka bergerak di balik layar, yang memang Cho sudah pasti tidak akan menyadarinya. Bermodal alat cetak uang palsu, Turbo Chase telah mengubah gambar uang itu sama seperti kupon, sehingga dapat dipastikan jika kupon yang ada pada truk sebenarnya adalah uang asli. 아이고 사업하시는 분이 그렇게 머리가 안 돌아가서 어떻게 해요. 용케 빠져나오셨네? 가짜를 진짜로 만드는 거. Dengan menyamar sebagai polisi, Kim dan Jong-bae mendatangi TKP penangkapan anak buah Cho untuk mengambil truk berisi uang yang karena kertas itu terlihat seperti kupon, mereka bisa dengan mudah mengelabui para polisi dan makas pergi dengan aman, sedangkan Ji-hyuk sendiri kini memacu mobilnya ke arah Cho dengan kecepatan tinggi dan pada posisi ini, Cho tidak dapat berbuat apa-apa dan lekas mengembalikan kalung milik Yuli, mengira jika dirinya akan dihabisi. Ji-hyuk tentu tidak akan melakukan hal itu dan memilih pergi tepat saat kemudian pihak kepolisian datang. Sementara Cho diinterogasi dan terbukti bersalah, Ji-hyuk JS sendiri kini merayakan keberhasilan mereka menggunakan cairan alkohol. Kupon itu seiring waktu berubah jadi uang asli karena memang itulah kekurangannya. Dengan adanya uang tersebut, Ji-hyuk dapat berinvestasi pada Yuli dan tinggal menikmati hari-hari di masa tuanya. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan Yuli yang baru tiba di tempat pameran yang ada di Arab Saudi. Maksud hati hanya ikut melihat-lihat karya seni yang jauh-jauh hari sudah dikirim ke sana. Dia cukup terkejut saat melihat kalung miliknya terpajang di tempat itu. Namun yang lebih membuatnya terkesima adalah lukisan dengan gambar wajahnya, yang mana itu adalah karya lukisan yang Ji-hyuk maksud waktu itu. Tamat.